Puji Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Sama-sama. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Tema Natal kita dari ketua sinode kita, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itulah yang menjadi tema Natal kita sepanjang Desember ini. Mau dia KKR Natal di cabang-cabang, di LG, di mana saja, inilah yang menjadi tema kita di bulan Natal ini. Dan tema ini akan berkelanjutan selama bulan Desember ini sampai nanti tanggal 25, sampai Januari nanti 2025. Ini yang akan menjadi tema kita. Amin. Supaya sepanjang tahun 2025 mujizat Tuhan, mujizat demi mujizat, keajaiban jadi bagi kita semuanya. Dan hari ini saya ambil ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat ini, saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu tidak lepas dari yang kita baca dari awal sampai akhir. Saudaraku, di mana yang menerima mujizat itu, keajaiban itu adalah Maria. Betul? Maria menerima perkataan Tuhan, menerima janji Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa berbicara melalui malaikatnya kepada Maria. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Coba katakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau kepada Maria dia bisa berbicara melalui malaikatnya, kepada kita pun Tuhan bisa berbicara kepada kita, baik melalui malaikat, melalui firman. Yang jelas tidak ada yang mustahil. Tuhan masih berbicara kepada umatnya. Katakan kepada saudaranya kanan kiri, Tuhan masih berbicara kepada kita. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tuhan bisa membuat segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Saudaraku yang kekasih, ada bahagian Tuhan, ada bahagian kita, ada bahagian Maria. Kenapa dari berjuta-juta wanita, beribu-ribulah kita katakan wanita pada waktu itu, kenapa Maria yang ditemui Tuhan? Saudaraku yang kekasih, tentunya Maria ini orang pilihan. Kurang mantap aminnya. Saudara dan saya adalah orang pilihan. Jadilah kepada kita semuanya. Saudara yang kekasih, begitu banyak ribuan miliar jumlah manusia sekarang ini, tetapi kita adalah orang yang beruntung karena Tuhan masih mau datang kepada kita dan berbicara kepada kita. Oleh karena itu, kalau Tuhan bicara, dengarkan.
patuhi. Katakan, siap bos, siap komandan. Ya. Coba katakan, siap Tuhan Yesus. Kalau disuruh Tuhan, bertobat aku. Ya, mana siapnya? Kurang serentak. Bertobat aku. Siap Tuhan Yesus. Begitu. Amin. Iya, ada bahagian Tuhan, ada bahagian kita. Dia mau berbicara kepada kita, dia mau bertemu dengan kita, tapi luluslah setiap seleksi demi seleksi. Amin. Kenapa Maria ini orang yang terpilih? Karena memang diseleksi Tuhan dari tiap wanita. Maria dikatakan apa? Perawan suci. Tidak ada noda dosa. Kita juga demikian. Bahagian kita supaya menjadi orang terpilih seperti Maria, jadilah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari sekian banyak manusia, dari sekian juta manusia, sekian miliar manusia, saudara dan saya adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi gak sembarangan. Karena firman Tuhan berkata, jangan beri permata, jangan beri perhiasan kepada babi. Maksudnya apa? Maksudnya yang berharga itu tidak akan dihargakannya jikalau kita tidak bertobat sungguh-sungguh, jikalau kita masih hidup di dalam dosa, bergelimang dosa. Amin. Berdoa pun kita, tetapi tidak masuk kepada orang pilihan. Saudaraku yang kekasih, sabar-sabarlah. Ini sungguh luar biasa. Jadi ini mujizat bagi Maria. Ini kuasa Tuhan yang luar biasa bagi Maria. Tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Tantangannya kepada Maria juga banyak. Di mana Tuhan berkata, engkau akan mengandung. Saudaraku, ini kita membaca ayat ini, kalau kita telusuri begitu banyak penderitaan Maria ini. Kalaulah seorang wanita belum menikah, hamil dia. Zaman sekarang ini, aku mengandung dari Roh Kudus. Siapa percaya? Begitu juga zaman dahulu ini. Karena gak dituliskannya semua yang dialami oleh Maria. Itu sebabnya kadang-kadang kita berkata, kenapa ikut Tuhan kok banyak tantangan? Ya betul, sama seperti Maria. Kenapa semakin aku ikut Tuhan kok semakin dibenci banyak orang? Ya karena memang kita seperti Maria. Kenapa kita dikucilkan? Karena memang kita ini buktinya sama, kita seperti Maria. Bapak ibu saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, kalau kita mau menerima janji Tuhan, harganya juga sangat besar, pengorbanannya juga sangat besar. Enak hidup di dunia ini kalau kita kompromi, enak. Punya kawan banyak enak, yang penting banyak duit. Traktir semuanya, ayo minum, ayo makan, mari kita pesta pora, banyak teman, gampang. Tetapi kalau kita ajak ayo ke gereja, ayo bernatal, anu mau joy,
Tabodo be ison katanya. Tabodo be anggur merahon. Anggur merah yang memabukkan maksudnya. Saya bawa anggur merah dari Kana. Mungkin nanti perjamuan kudus kita pakai anggur merah dari Kana, dari Israel. Tapi terbatas. Nanti seberapa jumlahnya? Ya mungkin para leader bisalah dapat. Semua ya, kalau cukup. Tahun baru. Jadi kemungkinan tahun baru cukup. Kenapa cukup? Karena ada sirup tahun baru di kampung masing-masing. Cawannya, karena gak ada kesempatan untuk beli cawannya. Untuk leader-leader, kami minum dari cawan kayu pohon zaitun. Jadi rasakan nanti, ininya pohon zaitun. Nah, ininya kayunya. Bukan masalah anggurnya atau kayunya, tetapi darah Yesus, tubuh Yesus masuk ke dalam tubuh kita, menyatu kita dengan Dia. Itu yang paling penting. Nanti penyerahan anak juga saya doakan pakai minyak urapan, minyak narwastu dari tanah perjanjian. Amin. 2 orang anak akan diserahkan. Saudaraku yang kekasih, yang mau menyerahkan, mendoakan rumahnya, masih cukup minyak untuk mengurapinya. Amin. Mobil baru masih cukup untuk mengurapi mobil baru saudara. Bukan masalah minyaknya, tetapi Tuhan berkata, orang percaya letakkan tangan, orang percaya oleskan minyak. Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus bisa menjadi alat untuk memberkati kita. Amin. Kadang-kadang sapu tangan siapa? Paulus. Nah, itu pun bisa dipakai Tuhan kalau kita imannya bukan pada sapu tangan, melainkan kepada nama Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang ajaib, nama yang dahsyat di dalam hidup kita. Amin. Dikatakan di sini tema kita, tidak ada yang mustahil. Saudaraku yang kekasih, pertama sekali, biarlah di dalam diri kita ini, apakah yang mustahil itu? Apakah yang tidak mungkin itu menjadi mungkin? Yang tadinya kita tidak mungkin lagi selamat, yang tidak mungkin lagi masuk surga, tapi Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi mungkin. Amin. Saudaraku, dikatakan mujizat berarti yang mustahil menjadi tidak mustahil. Berarti keselamatan adalah mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah mujizat yang terbesar yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Mungkin engkau tidak sembuh sepanjang hidup saudara, sudah berobat, sudah berdoa, sudah berpuasa, mungkin tidak sembuh karena memang itu bukan mujizat yang terbesar. Tetapi mujizat yang terbesar adalah keselamatan. Amin. Amin. Supaya kita jangan salah sangka, supaya kita jangan salah memilih, supaya kita jangan salah mengambil keputusan, jangan salah berdoa. Kadang-kadang kalau tidak sembuh didoakan, tidak gereja lagi. Tidak sembuh didoakan,
tidak berkorban lagi, tidak sembuh didoakan, cari pendeta tenar terkenal di dunia ini, sampai ke Benihin, sampai ke siapa pendeta yang terkenal di dunia ini, ya, datang ke sana. Saudaraku, kenapa? Karena tidak mengerti yang paling utama, mujizat yang harus diterima, keajaiban yang harus diterima. Saudaraku yang kekasih, biarlah kita tahu mujizat terbesar, keajaiban terbesar, kita menerima keselamatan di dalam hidup kita. Kalau kita mati meninggalkan dunia ini, kita ke sorga. Haleluya, haleluya. Itulah sebabnya kita mengerti kenapa Maria ini dipilih Tuhan. Karena dia berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Janji firman Tuhan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ditambahkan kepadamu. Yang perkara kedua, mujizat yang terbesar di dalam kehidupan kita adalah berkat-berkatnya. Apakah berkat-berkatnya itu? Kalau kita sakit, ada mujizat tersedia bagi kita. Kalau kita lagi kekurangan uang, finansial, ada terbuka jalan bagi saudara dan saya. Itulah yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sembuh dulu yang paling utama, bukan. Terima keselamatan itu yang paling utama, nomor satu. Karena kalau nomor satu ini sudah kita terima, nomor dua nggak dapat. Apa saudaraku? Nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Mobil nggak ada, rumah masih ngontrak, sepeda motor masih kredit, kita masih bisa setia mengikut Tuhan. Tetapi kalau kita mau yang nomor dua, berkatnya saja, sementara berkat yang terbesar dalam hidup kita, keselamatan nggak kita hiraukan, maka apa kata Tuhan? Engkau orang yang paling Jadi ingatlah, Tuhan ingin kita semuanya mengalami keajaiban. Makanya tidak henti-hentinya kami mengumandangkan, beritakanlah Injil. Karena ketika nomor satu itu kita kerjakan, tidak kita minta pun yang nomor dua. Apa saudaraku? Tidak kita minta pun yang nomor dua ini. Tapi kalau kita memberitakan Injil, jiwa-jiwa selamat, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan karena pemberitaan Injil yang kita beritakan. Apa kata Tuhan? Apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau rasakan, apa yang tidak pernah terpikirkan di dalam pikiran kita, Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Makanya yang nomor satu kerjai. Kurang mantap amin. Oleh karena itu nomor satu kerjakan. Nomor satu kerjakan. Apakah itu? Beritakanlah Injil, bawalah jiwa-jiwa kepada Tuhan. Maka nanti kita akan dikejutkan oleh berkat-berkat yang luar biasa. Saudaraku, betapa indahnya melayani Tuhan ini. Amin. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, mujizat sampai saat ini masih terjadi. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Maria sudah mengalaminya. Saudaraku, satu mujizat yang terbesar, satu mujizat yang luar biasa bagi Maria, menjadi orang pilihan Tuhan,
menerima keajaiban daripada Tuhan, biarlah malam hari ini kami berdoa untuk semua kita, untuk semua umat Tuhan, keajaiban daripada Tuhan diberikanlah kiranya kepada kita semuanya. 1 Korintus 2 ayat 9, saya ulangi lagi. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah timbul, yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ingat, untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua orang, tetapi yang terakhir ini untuk orang yang mengasihi Dia. Bagaimana caranya? Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita.